Oke, dalam video kali ini kita akan belajar terkait metode-metode penyusutan aktiva tetap. Nah, sebelum itu ada yang udah tahu belum nih apa itu aktiva tetap? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi aktiva itu terbagi dalam dua jenis. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kalau aktiva lancar ini merupakan suatu aset dengan likuiditas yang mudah. Contohnya itu ada kas, ada utang jangka pendek, seperti itu. Sedangkan aktiva tetap merupakan aset dengan likuiditas yang sulit. Nah, contoh dari aktiva tetap ini di dalam perusahaan yaitu contohnya ada gedung pabrik atau gedung perusahaan, ada mesin-mesin atau alat-alat operasional sebuah perusahaan, kemudian ada juga kendaraan-kendaraan operasional yang digunakan dalam suatu perusahaan atau suatu pabrik, seperti itu. Nah, setelah kita bisa membedakan antara aktiva tetap dan aktiva lancar, kalau aktiva lancar itu hanya memiliki masa kurang dari 1 tahun, sedangkan untuk aktiva tetap yaitu memiliki masa lebih dari 1 tahun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyusutan ini? Jadi untuk aktiva-aktiva tetap, untuk mesin, untuk kendaraan, untuk gedung yang mengalami penurunan kualitas baik karena usia pemakaian maupun karena terlalu sering dipakai, inilah yang dinamakan dengan penyusutan, seperti itu. Jadi kan tidak mungkin ya suatu gedung, suatu mesin, suatu kendaraan itu kondisinya akan selalu sama dari tahun ke tahun. Makanya terdapat perhitungan penyusutan aktiva tetap karena dari masa ke masa suatu aktiva tetap itu akan berkurang masa manfaatnya, seperti itu. Nah, lanjut, apa aja sih faktor yang memengaruhi penyusutan aktiva tetap? Nah, untuk faktor-faktor yang memengaruhi aktiva tetap, yang pertama itu ada harga perolehan aset atau acquisition cost. Jadi, untuk menghitung suatu penyusutan aktiva tetap itu dibutuhkan informasi yang pertama yaitu terkait harga perolehannya. Jadi, sebuah perusahaan itu harus mengetahui berapa sih harga yang diperoleh untuk mendapatkan suatu aset tersebut. Misal suatu perusahaan membeli kendaraan. Nah, pada saat membeli itu perusahaan harus tahu berapa harga perolehan pada saat membeli, seperti itu. Kemudian yang kedua juga umur ekonomis atau estimated economic life. Nah, umur ekonomis ini adalah jangka waktu berapa lama suatu aktiva tetap ini dapat bertahan. Contoh, suatu kendaraan pabrik atau suatu mesin pabrik itu dapat beroperasi dengan baik hanya dengan jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Nah, inilah yang dinamakan dengan umur ekonomis, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai residu. Nah, nilai residu adalah nilai di mana suatu aktiva tetap itu berada pada umur ekonomis yang terakhir. Contohnya mesin pabrik itu memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, di tahun kelima ini mesin tersebut memiliki harga buku berapa, memiliki harga berapa. Kan suatu barang itu dari tahun ke tahun kan pasti akan menyusut harganya. Nah, nilai residu ini adalah nilai saat tahun terakhir pemakaian aktiva tersebut. Oke, jadi perlu diketahui juga untuk dalam menghitung penyusutan aktiva tetap ini terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, itu terdapat 5 metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method,
Yang kedua ada metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Yang ketiga ada metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Dan yang keempat ada metode satuan jam kerja atau service hours method. Dan yang terakhir ada metode satuan hasil produksi atau productive output method. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap. Apa sih metode garis lurus itu? Jadi metode garis lurus ini yaitu metode yang biaya penyusutannya itu tetap sama setiap tahunnya hingga umur ekonomis aset tetap tersebut telah berakhir karena usang atau rusak seperti itu. Jadi dari tahun pertama sampai umur ekonomis yang terakhir itu nilai penyusutannya atau biaya penyusutannya itu akan tetap sama. Nah, untuk rumus penyusutan metode garis lurus, rumusnya yaitu biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Nah, di sini sudah ada contoh soal untuk penyusutan metode garis lurus. Contoh soalnya adalah perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Nah, ketika menggunakan metode garis lurus, yang perlu diketahui adalah harga perolehannya, yang kedua adalah nilai residu, kemudian yang ketiga adalah umur ekonomisnya. Dari soal, kita bisa mengetahui untuk biaya perolehannya itu sebesar 8 juta. Kemudian untuk nilai residunya itu sebesar 1 juta dan umur ekonomisnya yaitu selama 5 tahun. Jadi bisa langsung dimasukkan ke rumus aja. Biaya perolehan asetnya 8 juta dikurangi dengan nilai residu yaitu 1 juta dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Sama dengan 7 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 1.400.000. Jadi untuk setiap tahunnya mesin produksi tersebut mengalami penyusutan biaya sebesar 1.400.000. Itu untuk metode garis lurus. Nah, kalau untuk metode garis lurus ini masih tergolong mudah dan semoga bisa mudah juga dipahami sama teman-teman ya. Kita lanjut untuk metode yang kedua. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda. Untuk metode ini itu ditentukan berdasarkan presentasi atau persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nah, biasanya pada soal ini sudah ada keterangan untuk menghitung persentase itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada metode saldo menurun ganda itu adalah menggandakan. Ya, jadi tidak hasil persentasenya itu harus digandakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu biaya perolehan dikali dengan persentase depresiasi ganda. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bisa langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, soalnya masih sama pada metode sebelumnya dengan harga perolehan 8 juta untuk umur ekonomisnya itu 5 tahun dan nilai residunya itu sebesar 1 juta. Nah, pertama yang harus, karena di sini kebetulan tidak ada keterangan untuk persentasenya, maka kita hitung persentasenya dengan cara, misal kita ingin menghitung untuk di tahun yang pertama. Nah, kita menghitung dalam depresiasi 1 tahun. Jadi 1 dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena nilai ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi 1/5 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 20%. Tapi perlu diingat di sini bahwasannya metode ini merupakan metode depresiasi ganda. Jadi persentasenya harus digandakan. Jadi 2 dikali 20% hasilnya adalah 40%. Kemudian kita bisa langsung menghitung saja. Kembali ke rumus. Nah, rumusnya adalah harga perolehan dikali dengan persentase. Langsung aja. Kan tadi sudah diketahui bahwa harga perolehannya itu adalah 8 juta.
Nah, 8 juta ini kita kalikan dengan persentase depresiasi sebesar 40%. Hasilnya yaitu 3.200.000. Itu untuk biaya penyusutan pada tahun pertama. Nah, untuk biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya itu harus dikurangkan dengan penyusutan yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Contohnya pada tabel untuk tahun pertama itu sudah terjadi penyusutan 3.200.000. Maka untuk yang tahun kedua itu harga perolehannya juga harus sudah dikurangkan dengan biaya penyusutan pada tahun pertama, seperti itu. Oke, itu untuk metode yang saldo menurun ganda. Nah, untuk yang ketiga di sini ada metode jumlah angka tahun. Nah, pada metode ini besarnya penyusutan atau depresiasi aktiva tetap tiap tahun itu jumlahnya semakin menurun. Nah, untuk rumusnya sendiri, biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Oke, mungkin langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya masih sama dengan metode sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada metode jumlah angka tahun yang di sini adalah kita harus menghitung jumlah angka tahunnya. Contoh, pada soal sudah dijelaskan bahwa nilai atau umur ekonomisnya adalah selama 5 tahun. Jadi, untuk menghitung jumlah angka tahunnya itu mudah, teman-teman. Tinggal menambahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Hasilnya 15. Itu untuk jumlah angka tahunnya. Seperti itu. Jadi, kita bisa langsung memasukkan ke rumus saja. Umur ekonomis itu 5 dikali dengan biaya perolehan yaitu 8 juta dikurangi dengan 1 juta untuk nilai residunya dan dibagi dengan 15 jumlah angka tahunnya tadi, seperti itu. Jika yang diketahui nilai umur ekonomisnya itu 10 tahun, ya sudah, untuk menghitung jumlah angka tahunnya kita hitung 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7 sampai 10, seperti itu. Nah, di sini hasilnya yaitu 2.333.333,33. Nah, ini untuk hasil atau biaya penyusutan tiap tahunnya. Seperti itu. Lanjut, untuk yang keempat yaitu ada metode satuan jam kerja. Kalau metode satuan jam kerja ini yaitu beban penyusutan aktiva tetap itu ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja dalam periode yang bersangkutan. Jadi rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan jumlah jam kerja. Kan kalau yang metode garis lurus tadi itu dibagi dengan umur atau nilai ekonomis. Sedangkan untuk jam kerja itu nanti dibagi dengan jumlah jam kerja mesin tersebut, seperti itu. Jadi nanti di soal sudah dijelaskan berapa sih jumlah jam kerjanya. Jadi kita tinggal menghitung harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja. Oke. Kemudian untuk metode penyusutan aktiva tetap yang terakhir yaitu metode satuan hasil produksi. Nah, menurut metode ini beban penyusutan itu dihitung berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Misalkan kita akan menghitung beban penyusutan suatu mesin produksi. Nah, dalam periode 1 tahun, mesin produksi itu mampu menghasilkan berapa unit produk, seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasar dalam perhitungan metode kali ini. Untuk rumusnya yaitu jumlah produksi dibagi dengan total produksi umur ekonomis kemudian dikali dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya masih sama dengan metode sebelumnya, namun di sini ada tambahan keterangan bahwa ada disertai dengan data produksi per tahun. Nah, untuk tahun pertama itu suatu mesin mampu menghasilkan produk sebesar 15.000, tahun kedua sebesar 22.000 dan seterusnya. Nah,
bagaimana menghitungnya? Jadi kan rumusnya jumlah produksi dibagi dengan total produksi. Nah, kita bisa lihat di tabel yang sudah disediakan pada tahun pertama, total produksinya itu kan sebesar 100.000 ya. Kemudian ini dari soal ya, untuk total produksinya. Jadi suatu mesin itu mampu menghasilkan berapa produk itu sudah dari soal. Kemudian jumlah yang diproduksi pada tahun pertama itu kan sebesar 15.000. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, 15.000 dibagi dengan 100.000 itu hasilnya 0,15%. Ya, itu kemudian dikali dengan biaya perolehannya 8 juta dikurangi dengan nilai residu 1 juta. Jadi 0,15 dikali dengan 7 juta. Maka mendapatkan hasil biaya penyusutan yaitu sebesar 1.050.000. Itu untuk tahun yang pertama. Begitu juga untuk tahun yang kedua, itu kita hitung berdasarkan produksi yang dihasilkan pada tahun kedua. Sehingga untuk tahun kedua itu menghasilkan biaya penyusutan 1.540.000. Nah, mudah bukan? Jadi untuk yang metode satuan hasil produksi ini dihitungnya seperti ini, dihitung berdasarkan dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu periode, seperti itu.